Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam rangkaian kajian dari kitab Nubdhah fil Aqidatil Islamiyah, sebuah kitab yang berisikan penjelasan ringkas tentang akidah Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, di pembahasan ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga dari pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung mengimani wujudnya. Kemudian yang kedua adalah mengimani rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengimani uluhiyahnya. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk disembah. Bahwa peribadatan seluruhnya adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perkara keempat yang menjadi cakupan iman kepada Allah, menjadi bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-amru rabi'u mimma yatadammanuhu al-imanu billah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Perkara keempat yang dicakup oleh keimanan kepada Allah ialah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan mengimani nama-nama dan sifat Allah? Ai isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih. Yaitu menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Quran. Au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang dia tetapkan bagi dirinya di dalam sunnah Rasulnya. Dikatakan bahwa apa yang ada di dalam sunnah Rasul, apa yang ada di dalam hadis Rasul SAW adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Adalah Allah yang menetapkannya. Karena sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW sebenarnya adalah wahyu yang datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Minal asma'i was sifat, berupa nama-nama dan sifat-sifat. Jadi, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik disebutkan di dalam Al-Quran maupun disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal wajhil laiqi bihi, menurut yang pantas dengannya. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Min ghairi tahrif, tanpa diselewengkan. Kita tetapkan dan tidak kita selewengkan. Baik diselewengkan lafaznya ataupun diselewengkan maknanya. Diselewengkan lafaznya, misalkan ya perkataan sebagian orang
yang menafsirkan istawa, yang menetapkan sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla, sifat berada atas tinggi di atas arasy, ya. Sifat bersemayam bagi Allah Azza wa Jalla itu dikatakan istawa, maksudnya istaulah. Maka di sini ada penyelewengan lafaz dari istawa menjadi istaula. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka diminta untuk mengatakan hittah, ya, yang artinya ampunilah, gugurkanlah. Mereka justru mengatakan hintah dengan menambahkan huruf nun. Atau sebagian orang yang mengubah baris Al-Quran, wa kallamallahu, ya, Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka baca menjadi wa kallamallaha Musa. Ini adalah bentuk penyelewengan lafaz. Ya. Dan yang kedua bentuk penyelewengan adalah penyelewengan makna. Menyelewengkan makna wajah Allah menjadi rahmat Allah. Menyelewengkan makna tangan Allah menjadi nikmat Allah. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk tahrif yang tidak dibenarkan di dalam asma wa sifat. Wala ta'til, kemudian yang kedua adalah tidak boleh ditaktil, tidak boleh dinafikan, tidak boleh dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Wala taqyif, tidak juga diberikan kaifiyat. Ya. Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi dirinya bahwa dia maha mendengar, maha melihat, bahwa dia beristiwa. Kemudian bagaimana detail kaifiyatnya, kita tidak takyif, tidak berikan kaifiyat. Kenapa? Karena tidak ada dalil tentang detail tersebut. Wala tamsil, dan tidak juga disamakan. Tidak kita semisalkan, tidak kita samakan antara sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ada 4 hal yang harus dihindari di dalam asma wa sifat. Pertama adalah tahrif, yang kedua adalah ta'til, yang ketiga adalah takyif, dan yang keempat adalah tamthil. Tahrif artinya penyelewengan, ta'til artinya penafian, penolakan, takyif artinya memberikan kaifiyat, cara, kemudian yang keempat tamthil artinya menyamakan. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala membawakan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Qala Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Berdoalah kepada Allah, bertawassul dengan nama-nama yang indah tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkan orang-orang yang menyelewengkan di dalam nama-namanya. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberikan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi dirinya nama-nama yang indah, dan kita diperintahkan untuk berdoa kepadanya dengan nama-nama tersebut. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, bagi Allah lah permisalan yang paling tinggi di langit dan di bumi, dan dia maha mulia, maha bijaksana. Kemudian waqala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bahwa Allah Azza wa Jalla tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dia tetapkan bagi dirinya bahwa dia maha mendengar, bahwa dia maha melihat, tetapi di saat yang bersamaan dia nafikan adanya kesamaan dia dengan sesuatu apapun juga. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam asma wa sifat, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla,
ada dua kelompok yang menyimpang. Kelompok yang pertama disebut dengan kelompok Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah, yaitu orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Ada sebagian kalangan kaum muslimin, mereka menolak. Mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang mengingkari semuanya, dan ada juga yang mengingkari sebagiannya. Dan semuanya itu adalah bentuk penyimpangan. Kenapa mereka menafikan dan mengingkarinya? Za'imina anna isbataha lillahi yastalzimut tashbih. Mereka mengira, mereka menyangka bahwa menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut mengharuskan penyerupaan. Bahwa menetapkannya berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, wa hadza za'mu batilun. Tetapi prasangka ini adalah prasangka yang salah. Ya, bahwa prasangka atau apa yang mereka kira bahwa menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah berakibat atau berimplikasi kepada menyerupakan Allah dan makhluk, ya, pernyataan itu batal, tidak benar, dan itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, annahu yastalzimu lawazima batilah, bahwa mengatakan seperti itu punya konsekuensi yang batil. Di antara konsekuensi batil itu adalah adanya pertentangan, adanya kontradiksi di dalam kalamullah. Ya. Kenapa demikian, kaum muslimin rahimakumullah? Karena Allah Azza wa Jalla, Dia yang menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat itu. Ya, wa huwas samiul basir. Dia tetapkan bagi dirinya bahwa Dia Maha mendengar, Maha melihat. Di dalam satu rangkaian ayat Allah nafikan adanya kesamaan antara dirinya dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla, Dia yang menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat itu. Dan Dia juga yang menafikan adanya kesamaan dengan makhluknya. Ikhwan fiddin, seandainya benar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, bahwa menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat bagi Allah berkonsekuensi menyerupakan Allah dan makhluknya, artinya apa? Artinya ada kontradiksi, ada pertentangan di dalam kalamullah. Bahwa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', itu bertentangan dengan penggalan berikutnya, wa huwas samiul basir. Ya. Itu sisi pertama. Kemudian sisi yang kedua, ikhwan fiddin, annahu la yalzam min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin ayyakuna mutamatsilain. Bahwa kesamaan dua hal dalam hal nama atau dalam hal sifat tidak mengharuskan keduanya sama. Kesamaan nama, kesamaan sifat tidak mengharuskan kesamaan secara sempurna. Bukankah, kata Syekh, engkau melihat ada dua orang yang sama-sama manusia, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama berbicara. Tapi apakah hal keduanya sama-sama manusia berarti keduanya persis sama? Bahwa keduanya sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama berbicara, bahwa bicara mereka sama, penglihatan mereka sama, bahwa pendengaran mereka sama? Tentu tidak. Ya. Begitu juga antara manusia dan hewan secara umum, ya, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya mata, ya.
Tapi apakah kaki tangan manusia sama dengan hewan? Apakah kaki sapi sama dengan kaki ayam? Apakah mata manusia dengan yang lainnya sama? Tidak. Ya, kesamaan nama, kesamaan sifat tidak melazimkan kesamaan secara sempurna. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi jika pada makhluk saja bisa berbeda, maka tentu antara makhluk dan Allah tentu lebih mungkin dan lebih bisa untuk tidak sama. Dan itu yang Allah tegaskan bagi dirinya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun juga. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian kelompok kedua yang menyimpang di dalam asma dan sifat adalah al-musyabbihah. Kelompok musyabbihah. Siapa yang dimaksud dengan kelompok musyabbihah? Yaitu orang-orang yang mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tapi disertai dengan menyamakan Allah dan makhluknya. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha tinggi, maha suci Allah dari yang demikian itu. Mereka tetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat, tapi mereka samakan sifat-sifat itu dengan sifat-sifat makhluk. Kenapa demikian? Za'imina anna hadza muqtada dalalatin nusus. Mereka mengira inilah yang ditunjukkan oleh nas. Ini yang ditunjukkan oleh dalil. Lianna Allah Ta'ala yukhatibul ibadah bima yafhamun. Kata mereka, karena Allah Azza wa Jalla berbicara kepada makhluk, berbicara kepada hamba menurut yang mereka pahami. Ya. Wa hadza za'mu batilun. Tetapi apa yang mereka duga kira ini adalah batil, tidak benar. Pertama, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, bahwasanya hal Allah menyerupai makhluknya adalah hal yang tidak diterima, tidak benar, baik ditinjau secara akal maupun ditinjau secara syariat. Akal kita menafikan jika Allah sama dengan makhluknya. Allah yang maha sempurna, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki sifat paling sempurna di antara sifat-sifat kesempurnaan itu, tentu dia akan sama dengan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang lemah, yang penuh dengan kekurangan dan cacat. Secara syariat, dalil-dalil Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa tidak sama antara Allah dengan makhluk. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin, bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara kepada hamba menurut yang mereka pahami secara makna dasar. Dari sisi makna dasarnya. Adapun rinciannya, detailnya, maka hakikatnya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah berbicara kepada hambanya tentu dengan sesuatu yang bisa dipahami. Ya, Allah tidak akan berbicara kepada hambanya dengan yang tidak mereka pahami. Ya. Tapi pada tingkat pemahaman dasar. Ya. Maka ikhwan fiddin, bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha mendengar, semua kita paham apa arti mendengar. Allah Azza wa Jalla maha melihat, semua kita mengerti apa itu melihat. Ya. Semua kita paham apa arti berbicara. Ya. Allah berbicara dan merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita memahaminya. Tapi bagaimana hakikatnya, bagaimana detailnya, bagaimana kaifiatnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kita tentang ilmu yang demikian itu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di bagian akhir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya menyebutkan beberapa buah dan faidah dari beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla seperti yang telah diterangkan, yang mencakup 4 hal, itu akan melahirkan satu, tahqiqu tauhidillahi ta'ala.
ya, perealisasian tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja wala khauf wala ya'budu ghairah. Di mana orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang paham dan mengimani keempat hal yang sudah disebutkan itu, dia tidak akan bergantung kepada selain Allah. Dalam hal harapan, dalam hal rasa takut, dan juga dalam hal peribadatan, dia tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimuhu bimuqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Mencintai Allah dengan cinta yang sempurna, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sempurna, sebagaimana yang dipahami dari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari buah beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu. Mewujudkan peribadatan kepada Allah, ya, merealisasikan sebenar-benarnya peribadatan kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dia larang. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.